Baik teman-teman, pada siang hari ini kan kita akan berdiskusi nih mengenai perencanaan seorang guru sebagai manajer. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu manajemen. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu manajemen? Boleh Reza? Menurut saya, manajemen itu adalah penataan. Boleh Sanda? Manajemen itu merencanakan. Oke, kalau menurut Ines? Ya, manajemen itu penyusunan. Oke, udah betul ya yang teman-teman bilang tadi. Jadi, manajemen itu adalah perencanaan, pengendalian, pengarahan, pengorganisasian, proses untuk mencapai suatu tujuan secara efisien, efektif, dan juga optimal. Jadi, kalau menurut Reza, manajemen itu adalah penataan, itu juga betul. Karena manajemen itu bisa saja meliputi penataan, proses, pengorganisasian, itu juga disebut manajemen. Contohnya nih, kita menata diri kita atau kita memproses gitu diri kita atau kita mengarahkan diri kita sendiri. Nah, itu termasuk manajemen. Namanya itu adalah manajemen diri. Oke, sekarang kita lanjut diskusinya tentang peran guru sebagai manajer. Nah, peran guru sebagai manajer ini kan banyak. Nah, yang mau kita bahas ini ada 12. Peran guru sebagai manajer yang pertama tuh guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Siapa yang tahu perbedaan peran guru sebagai peran guru sebagai pendidik sama peran guru sebagai pengajar? Siapa yang tahu? Nita. Ya, Nita coba. Kalau menurut Nita, peran guru sebagai pendidik itu, guru itu yang mendidik, membentuk sifat atau mengubah karakter gitu menjadi lebih baik. Sedangkan kalau peran guru sebagai pengajar itu lebih ke intelektual, seperti pengetahuan, wawasan, seperti itu. Ya, ada betul ya yang dibilang Mita itu. Pendidik itu memang lebih ke kayak ke sifat kita, ke karakteristik kita gitu. Kayak mana sifat-sifat kita ini biar lebih baik lagi gitu kan. Kalau yang pengajar itu memang lebih ke kayak ke intelektualnya, ke materi-materinya. Dia memberi kita pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Itu kalau peran guru sebagai pengajar. Nah, peran guru yang ketiga tuh ada sebagai pembimbing. Nah, tahu kan istilah tour guide? Tahu kan? Nah, tour guide atau pemandu wisata. Yang kita tahu pasti pemandu wisata itu bakal bawa ke jalan yang benar, gimana caranya nggak tersesat gitu ya kan, kalau pemandu wisata kan. Nah, kalau pembimbing di peran guru sebagai pembimbing gitu juga, dia gimana caranya bawa biar murid atau siswanya tuh memang ke jalan yang benar gitu, memang diluruskannya, dibimbingnya gitu ya. Itu maksud dari pembimbing tadi. Terus yang keempat ada peran guru sebagai pelatih. Nih, coba misalkan ada nih murid yang dia mau ikut kejuaraan nasional, lomba lari misalnya. Dia tuh mungkin nggak dia bisa menang tanpa latihan, mungkin nggak? Enggak kan? Jadi dia harus berlatih dulu kan? Nah, jadi kalau kita mau berlatih atau kita mau belajar, kita pastinya harus membutuhkan guru, ya kan? Kita harus butuh pelatih kan? Nah, gitu juga di peran guru sebagai pelatih ini. Kita butuh gitu kan, untuk membantu kita. Kayak misalnya kita belajar nih kan, jadi kita harus butuh guru tadi untuk ngelatih kita. Itu ya maksud dari peran guru sebagai pelatih. Nah, peran guru yang selanjutnya itu ada penasehat. Nah, misalkan di sekolah gitu kan, nggak mungkin rasanya orang bisa sempurna tanpa ada kesalahan, pasti harus punya kesalahan kan. Nah gitu juga. Jadi kalau misalkan ada murid yang bikin kesalahan, kira-kira gimana sifat guru menanggapinya yang harusnya? Seharusnya guru itu menasihati untuk si murid itu biar berada di jalan yang lurus, seperti itu. Misalnya coba nih kita analogikan, si Reza dia nyontek misalnya, nyontek itu salah atau benar tuh? Salah. Nah gitu juga, Reza ini nyontek di kelas. Mita sebagai gurunya harusnya Mita berbuat kayak gimana? Coba. Sebagai guru gimana dia harusnya? Menegur. Iya gitu bagusnya. Mita sebagai guru harus kayak merangkul Reza tadi. Reza itu salah menyontek, harus memang dinasehatin, dikasih tahu itu tuh salah. Dibilang kayak kalau memang ada ulangan tuh belajar gitu ya. Itu maksud dari peran guru sebagai penasehat tadi.
Nah, selanjutnya ada peran guru sebagai pembaharu atau inovator. Terus selanjutnya ada peran guru sebagai model dan juga teladan. Model dan juga teladan yang kita tahu dari kata model dan teladan itu pasti kayak sebagai contoh kita gitu, ya nggak? Sebagai tolak ukur kita gitu. Misalkan Yesti sebagai guru. Kalau Yesti sifatnya tuh nggak jujur, telat masuk, kira-kira muridnya bakal mencontoh nggak? Mencontoh kan? Nah gitu juga. Jadi memang guru itu sebagai model, sebagai contoh, memang itu sebagai ditiru oleh muridnya. Jadi kalau gurunya baik, nanti muridnya bakal mencontoh. Misalnya tepat waktu nih masuk kelas, otomatis muridnya pasti bakal tepat waktu juga, iya kan? Nah gitu ya, dia sebagai contoh. Jadi kalau semakin baik sifat guru tadi, maka semakin baik pula lah nanti muridnya, gitu ya. Terus selanjutnya ada peran guru sebagai peneliti, peran guru sebagai pendorong kreativitas. Nah, maksud dari peran guru sebagai pendorong kreativitas ini kayak misalnya biar ya kayak lebih ke membimbing tadi gitu, kayak gimana biar kreativitas murid-muridnya tadi tuh meningkat gitu ya. Juga ada peran guru sebagai pembangkit pandangan, terus ada peran guru sebagai pekerja rutin, peran guru sebagai manajer, yang terakhir tuh ada peran guru sebagai pribadi. Nah, gitu ya diskusinya. Nah, selanjutnya yaitu tugas guru sebagai manajer. Nah, tugas guru sebagai manajer itu yang pertama yaitu merancang pengajaran, kemudian juga memanage pengajaran, lalu mengarahkan pengajaran, dan juga menilai hasil dari pembelajaran peserta didik tersebut. Nah, maka dari itu guru dong yang paling tahu tentang anak guru tersebut, karena guru yang menemani dari proses pembelajaran hingga penilaian hasil belajar. Nah, kemudian guru juga harus menjadi sumber informasi bagi orang tua siswa untuk mengetahui progres dari anak-anaknya tersebut. Kemudian guru juga memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab penting. Yang pertama yaitu menguasai pembelajaran yang akan diajarkan, kemudian menyusun program dari pembelajaran, lalu juga menyusun model dan pembagian waktu dari setiap pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, melakukan tata usaha kelas dengan cara mencatat data-data murid. Kebutuhan guru sebagai manajer. Peran guru sangat penting untuk kemajuan sekolah. Guru harus berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, murid juga harus berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Karenanya, guru dan murid adalah dua sosok yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Ada yang tahu nggak peran guru sebagai manajer dalam proses pengajaran? Saya merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi. Ya, benar. Peran guru sebagai manajer dalam proses pengajaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama merencanakan, menyusun tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan, menghubungkan sumber seluruh daya belajar mengajar. Yang ketiga, memimpin, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, mengawasi apakah kegiatan ini sudah mencapai tujuan. Peran guru sebagai manajer melakukan pembelajaran adalah proses mengarahkan anak didik untuk melakukan kegiatan dalam rangka kognitif, efektif, dan psikomotorik untuk menuju kedewasaan. Pelajaran efektif ini ada di sekolah yang efektif. Karena itu, kegiatan pembelajaran yang efektif hanya ada di sekolah yang efektif. Karena itu, inti kegiatan ini adalah belajar mengajar efektif untuk melahirkan lulusan atau outcome yang memiliki kepribadian yang baik. Sekolah yang efektif memiliki unsur utama yaitu kepemimpinan, lingkungan sekolah, kurikulum, dan pengajaran di kelas. Teman-teman di sini ada yang tahu tujuan utama dari manajemen? Saya, Ya, silahkan. jadi kalau menurut saya tujuan manajemen itu kayak yang mencapai tujuan atau pokoknya mencapai keinginan kita gitu kan, mencapai tujuan dari suatu organisasi itu.
Ya, benar. Yang dikatakan Yesti tadi sudah benar. Tetapi dalam tujuan utama manajemen ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada mendapatkan hasil maksimal dengan upaya yang minimal. Nah, dalam tujuan ini manajemen mengutamakan hasil efisiensi, efektivitas, upaya, dan sumber daya secara maksimal dan optimal. Manajemen berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya, materi, serta keuangan sehingga menghasilkan kombinasi yang terbaik. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Efisiensi dalam manajemen tidak hanya untuk upaya dan sumber daya saja, tetapi efisiensi juga untuk berbagai faktor produksi. Nah, efisiensi ini dapat ditingkatkan dengan mengurangi pembusukan, pemborosan, serta kerusakan jenis lainnya. Pada gilirannya akan mengarah kepada penghematan waktu, usaha, serta uang. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan untuk pimpinan dan karyawan. Nah, dalam poin ini, manajemen memastikan kelancaran dan koordinasi fungsi perusahaan dalam memberikan manfaat semaksimal mungkin dalam bentuk sistem upah yang sesuai, kondisi kerja yang baik, dan memberikan keuntungan yang lebih bagi pimpinan di sisi lain. Nah, poin yang terakhir yaitu perbaikan manusia dan keadilan sosial. Dalam poin ini, manajemen berfungsi sebagai alat untuk perbaikan serta peningkatan masyarakat. Melalui peningkatan produktivitas pekerjaan, dan pekerjaan, manajemen memastikan standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Materi selanjutnya mengenai tujuan guru sebagai manajer. Dalam materi ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu mengajar. Tugas guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Tujuan dalam hal ini adalah membuat para siswa mengetahui tentang materi ilmu disiplin dan meningkatkan intelektual yang tinggi. Poin selanjutnya yaitu melatih keterampilan hidup, yang mana tugas guru pada poin ini melatih siswa untuk menguasai keterampilan di abad 21 sehingga dapat menaklukkan tantangan di masa depan. Nah, poin selanjutnya yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan. Pada poin ini tugas guru memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa untuk supaya siswa itu tetap berada pada jalur yang benar, terutama dalam proses belajar mengajar. Poin selanjutnya yaitu memberikan motivasi. Guru pintar pasti bisa memberikan motivasi serta dorongan kepada siswanya. Nah, bentuk dari dorongan dan motivasi tersebut seperti memberikan penghargaan, memberikan hadiah, serta memberikan pujian. Dan yang terakhir yaitu model perencanaan pengajaran guru sebagai manajer. Pada poin ini, perencanaan dapat memberikan pengalaman pembelajaran kepada seorang guru. Perencanaan memperbolehkan guru mengakomodasi perbedaan individu dari setiap murid. Memberikan struktur dan arah perencanaan pembelajaran. Selain itu, perencanaan pembelajaran memiliki tujuan bagi seorang guru untuk menganalisis kebutuhan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pengajar perencanaan guru sebagai manajer. Nah, seorang guru yang baik itu harus melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengajar. Kalau misalnya guru nih tidak melakukan perencanaan, apakah guru itu bisa mengajar? Tidak. Nah, jadi kita sebagai guru nanti harus melakukan perencanaan. Perencanaan yang pertama itu ada yang namanya pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini menurut kalian nih apa tuh? Kayak lebih ke ngatur gitu, nggak seharusnya memang gimana caranya sesuatu tuh terorganisasi, tersusun gitu. Nah, betul sekali ya. Termasuk itu pengorganisasian tentang kelas, tentang jumlah daripada murid
kedua itu ada yang namanya guru sebagai kepemimpinan pengajar. Nah, guru sebagai kepemimpinan pengajar, kita tuh harus memimpin siswa kita nih kemana gitu arahnya, mau belajar apa nih hari ini, materinya apa. Nah, jadi kita memimpin mereka. Nah, ini adalah materi kita belajar pada hari ini. Yang ketiga itu ada mengevaluasi pengajar. Nah, jadi evaluasi itu tidak hanya dilakukan oleh seorang siswa saja. Kita sebagai guru harus melakukan evaluasi pengajaran. Jadi kita bakalan tahu nih pengajaran model apa yang bagus kita terapkan kepada siswa. Nah, jadi apa yang kita inginkan dari pembelajaran itu mampu tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai yang kita inginkan. Jadi, setelah kita berdiskusi tadi, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan guru sebagai manajer itu sangatlah penting. Mengapa penting? Karena kita dapat mengetahui apa aja sih manajemen dalam tenaga kependidikan tersebut di dalam lembaga pendidikan. Dan kita dapat mengetahui juga supaya di dalam lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.